Selanjutnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi kantor gedung KPK guna membahas pengawasan dana desa yang naik menjadi 130 triliun rupiah. Menurut Iskandar, ada dua fokus dalam pengelolaan dana desa tahun 2020 ini, yakni transformasi ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia. Usai menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam, akhirnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar keluar dari dalam gedung KPK didampingi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang dilanjutkan memberikan keterangan pers bersama. Kepada wartawan, Abdul Halim Iskandar menyampaikan terkait kedatangannya, dirinya gelar pertemuan dengan KPK guna membahas terkait dana desa. Dana desa itu tiap tahun naik. Menurutnya yang terpenting bahwa pihaknya bersama KPK membangun sebuah sistem pengawasan pemanfaatan dana desa agar lebih baik lagi, lantaran alokasi dana desa setiap tahun mengalami kenaikan. Bantuan keuangan. Abdul Halim mengungkapkan sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 70 triliun dan kini di tahun 2020 naik hampir 2 kali lipat menjadi 130 triliun rupiah. Masuk ke APBDes. Ada dua fokus dalam pengelolaan dana desa tahun 2020 ini, yakni transformasi ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia. Khususnya supaya pemanfaatan. Mendes menyebutkan bahwa pihaknya mendapat sejumlah masukan dan arahan dari KPK untuk menyusun program penggunaan dana desa yang lebih teknis, sehingga ke depan masing-masing memiliki acuan, panduan, dan tolak ukur yang jelas. Pertama ya silaturahim, sama-sama baru. Saya menteri baru, beliau pimpinan baru. Nah, tapi yang terpenting adalah kita membangun sebuah sistem pengawasan pemanfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi karena dana desa itu tiap tahun naik. Kemarin 70 triliun, 2019, 2020 72 triliun. Itu yang dana desa saja. Tapi kalau kita masuk ke APBDes, itu total sekitar 130 triliun se-Indonesia. Karena ada 4 sumber di APBDes itu. 1 dana desa dari APBN, 2 alokasi dana desa dari kabupaten, 3 bantuan keuangan desa dari provinsi, dan yang keempat pendapatan asli desa. Nah, biasanya yang sudah punya usaha, misalnya BUMDes, terus ada hasil, maka masuk ke APBDes. Nah, ini yang kemudian kita diskusikan supaya kami mendapatkan pendampingan dari KPK di divisi pencegahan khususnya supaya pemanfaatan dana desa menjadi semakin optimal. Nah, di tahun ini fokus dana desa pada 2 hal. Pertama, transformasi ekonomi dan juga peningkatan sumber daya manusia. Alhamdulillah tadi banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada kami dan ini adalah pertemuan pertama. Nah, nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya pada sisi teknis termasuk arahan dari KPK untuk menyusun pedoman penggunaan dana desa yang lebih teknis sehingga masing-masing punya panduan, punya acuan dan tolok ukurnya jelas. Kan Pak Menteri bahwa kita pimpinan baru dan kita juga baru silaturahmi hari ini. Jadi tadi memang sebagaimana disampaikan Pak Menteri, kita juga mengingatkan bahwa ternyata kan dalam tahun-tahun kemarin sejak mulai dana desa ada, KPK juga concern untuk memastikan bahwa ini sudah berjalan baik atau apa yang bisa dibantu untuk hal itu. Dan juga tadi disampaikan juga di dalam rapat soal mengingatkan bahwa ada salah satu peran Menteri Desa juga urusan dengan Stranas PK. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi acuan, menjadi PR bagi Kementerian Desa dan KPK memang kedepannya akan menindaklanjuti dengan berbagai MOU yang memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.